Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am, alladzi ibtataha bi afdalil ashhuri syahril muharram hadzal 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulkul 'allam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas berkah limpahan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada bulan Muharram tahun 1446 atau di bulan pertama daripada Hijriah. Bertambahlah hitungan usia kita 1 tahun. Bertambahnya hitungan umur berarti bertambahnya kesempatan bagi kita untuk lebih lama lagi merasakan udara kehidupan, yang berarti pula bertambahlah kenikmatan Allah tercurah kepada diri kita. Untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita untuk lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Takwa itu adalah menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap muslim atas segala kenikmatan Allah. Sedang syukur adalah dalam arti pengertian yang benar, yaitu pandai menempatkan rahmat dan kurnia-Nya pada jalan yang benar dan diridhoinya. Rahmat kurnia Allah tidaklah dapat kita hitung meskipun kita berusaha mengadakan penelitian dan pengumpulan data, baik dari kenikmatan yang kecil sampai kenikmatan yang besar. Semua usaha perhitungan itu pasti akan sia-sia, kerana ternyata usia kita tidaklah cukup untuk menghitung kurnia Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita perhatikan semua yang menempel di tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, tidaklah pernah kita menjumpai sebuah toko pun yang menjual atau menyediakan suku cadang atau penggantiannya. Manakala salah satu alat tubuh mengalami cedera atau kerusakan, ini semua membuktikan bahawa sekujur tubuh yang kita miliki hanya Allah jualah yang kuasa menciptakannya. Tiada seorang pun mampu meniru atau memfotokopi. Meningkat selanjutnya nikmat harta, pangkat, kedudukan, ilmu, anak, keturunan, suami atau istri, sampai akhirnya akal kita buntu untuk mengingat-ingatkannya. Kesemuanya merupakan sebahagian kecil nikmat Allah yang dapat kita lihat dengan panca indera kita. Belum lagi nikmat yang hanya dirasakan oleh batin seperti agama, umur dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Dan memang tidaklah kita diperintah untuk menghitung-hitungnya, tetapi kita diperintah hanya untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu menginginkan nikmatku maka sesungguhnya, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kembali kepada pengertian syukur, apakah cukup diucapkan melalui lisan? Tidak. Memang meskipun ucapan Alhamdulillah itu pun merupakan pembuktian syukur, namun kita dituntut untuk membuktikannya lewat tindakan nyata, yakni dengan menempatkan nikmat Allah pada tempat atau arah yang tepat dan benar. Suatu contoh dalam menghadapi tahun baru yang berarti kita harus bersyukur atas bertambahnya nikmat umur. Bagaimana kita seharus berbuat sehingga benar-benar mencerminkan syukur nikmat umur. Apabila kita renungkan putaran waktu yang telah kita lalui dari hari ke hari, bulan ke bulan, akhirnya genaplah 1 tahun. Banyaklah peristiwa, persoalan dan pengalaman yang kita temui. Sudah terang tentu di antara peristiwa itu ada yang mengembirakan dan ada pula yang menyedihkan, ada yang baik dan ada pula yang kurang baik, kalau tidak jelek sama sekali. Dengan kata lain, plus minus dalam lembaran kehidupan setahun ini, baik selaku makhluk terhadap Khalik maupun sebagai anggota masyarakat, kita sadari serta kita akui. Dalam hubungan dengan Maha Pencipta, kita merasa banyak perintah yang belum bisa kita laksanakan dan banyak pula larangan yang belum dapat kita singkirkan. Salat 5 waktu sehari semalaman, puasa, zakat dan lain sebagainya sering kita tinggalkan atau sebaliknya kita mengerjakan namun dengan perasaan segan. Satu dan lain hal mungkin kerana pada saat itu iman kita goyah oleh bujuk rayu syaitan, atau mungkin pula iman kita goyah oleh musibah yang menimpa, baik musibah ekonomi, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Padahal adanya musibah itu sendiri sebenarnya merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita memperoleh gambaran jawaban dari diri kita masing-masing, sejak saat itu pula kita hendaknya memancangkan niat untuk menutup kekurangan-kekurangan di tahun lalu, memperbaiki kesalahan dan menyesali laku perbuatan maupun sikap tercela. Selanjutnya kita berusaha agar di tahun ini takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lebih tingkatkan. Kita niat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan, laku perbuatan dan akhlak tercela menurut norma ajaran Allah, yakni agama Islam. Dengan kata lain, di tahun ini kita berusaha untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah yang baik. Selanjutnya, dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat, kita pun merasa banyak kekurangan dan keteledoran. Oleh sebab itu, pada saat inilah mari kita bersama-sama mengadakan perhitungan. Marilah kita memasang neraca timbangan dalam diri sendiri sebagai koreksi bagaimanakah penilaian masyarakat terhadap amal dan jasa kita untuk kepentingan bersama. Padahal seorang muslim yang baik ialah seorang yang bersemangat tinggi dalam berbuat jasa dan kemanfaatan bagi orang banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu istiqamah mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.